Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, jangan pernah merasa hidup kita hanya untuk hari ini, sehingga kita dengan serakah melakukan apapun hari ini. Padahal Masya Allah, hidup kita untuk hidup abadi kita kelak. Kita akan pulang kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap individu akan meninggal. Semuanya fana, semuanya sementara, illa wajhah, kecuali Allah saja yang abadi. Karena itu lakukan semuanya untuk Allah. Kemudian harapkan juga harapan yang tidak pernah memberikan kekecewaan kepada kita dari Allah. Ya. Lakukan semuanya karena Allah. Kalau kita melakukan semuanya karena Allah, apapun namanya ibadah. Sebut saja bekerja, menjaga jarak. Bagi saya, new normal itu adalah memperbaiki tauhid kita. Ya, kita coba untuk hidup bersih karena Allah, karena an-nadhafatu minal iman, bersih itu sebagian daripada iman. Kemudian new normal kita adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak cukup serius dalam ibadah, kita seriuskan, gitu kan. Kemudian pengertian kita tentang Islam yang tadinya asal-asalan, kita khusukkan sehingga kita masuk ke dalam new normal dalam versi yang baik. Karena jaga jarak perlu, kita menjaga jarak dengan menjaga aurat tentunya. Ya, menjaga jarak dengan menjaga aurat. Dan kalau saya sakit, kemudian saya menjaga jarak dengan teman saya yang sehat, karena Allah, dengan harapan teman saya yang sehat tidak ditulari oleh sakit saya, itu ibadah. Ya, jadi waspadai oleh kita. Kemudian jangan mentang-mentang kita merasa bahwa semuanya atas kuasanya, kemudian kita sakit, kita berdekatan dengan teman kita. Oh, tidak, itu namanya tidak ikhtiar. Ya. Kemudian sholat kita khusukkan, membangun antibodi, membangun daya tahan tubuh kita dengan saum tentunya. Saum tengah bulan itu bagus sekali, 13, 14, 15 Hijriah. Setiap bulan-bulan Hijriah itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kan gini, kalau kita saum tuh kita fisik melemah. Ketika melemah, daya tahan tubuh kita naik untuk menguatkan fisik kita, seperti itu. Nah, kemudian sholat kita jangan sampai terlambat ya, karena ternyata sholat on time itu menyehatkan sekali. Gerakan sholat, kita tanya kepada ustadz-ustadz di sekitar kita, itu yang benar itu pasti menyehatkan. Itu new normal kita. Ya, mudah-mudahan keseriusan kita untuk mengamalkan al-Islam, dan tentunya supaya konsisten keseriusan itu, kita yakin bahwa kita tidak sekarang hidup kita nanti di surga, gitu kan. Nah, yang sekarang adalah hidup di mana kita berusaha meraih cinta Allah, meraih ridho Allah, meraih kondisi di mana pada saatnya nanti Allah mencatat kita sebagai ahli surga. Kemudian tentang harta, jangan serakah sehingga memenuhi pikiran dan perasaan kita sampai kita tersakit-sakit, daya tahan tubuh kita menurun karena stres, karena urusannya harta. Tidak, harta akan coba kita bersihkan supaya tidak mengotori pikiran dan perasaan kita dengan zakat, infak, sedekah. Kemudian pekerjaan kita lakukan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan kita yang menurut orang mungkin sangat rendah, kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, itu sangat mulia. Karena sesungguhnya manusia yang akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling takwa. Seperti itu. Jadi new normal menurut saya adalah kembali normal menjadi hamba Allah, ya. Kalau dulu sudah hampir tidak normal kita sebagai hamba Allah, sekarang kita coba untuk membangun kenormalan kita sebagai hamba Allah. Pantasnya gimana sih jadi hamba Allah? Pantasnya jadi hamba Allah adalah tawakal, ya, kita berserah kepada Allah, ibadah sesuai dengan kehendak Allah, ibadahnya sesuai dengan kehendak Allah yang Allah beritakan kepada Rasulullah. Kita tiru Rasulullah sebagai teladan kita, kemudian kita raih cinta Allah sebaik-baiknya, berakhlak mulia, bekerja karena Allah. Tentunya ya dengan protokol kesehatan versi Islam. Bagus kalau seperti yang dilakukan oleh Bilal. Bilal tidak pernah meninggalkan wudhu. Batal wudhu lagi, sehat itu insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ajakan new normal dari siapapun dengan sebaik-baiknya untuk menormalkan
tauhid kita kembali, ya. Itu saja. Ingat, hidup kita bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa-masa yang akan datang. Untuk hidup kita abadi di surga nanti. Hati-hati dalam melangkah, tetap harapkan ridha Allah, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.